Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Kansa Maulana sebagai seorang mahasiswa Sistem Informasi Geografis angkatan 2024 dengan nomor induk mahasiswa 24 garis miring 540025 garis miring SV garis miring 24752. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menjelaskan dan memaparkan mengenai proyek yang telah dibuat pada acara praktikum pemrograman geospasial website acara 10 yang berjudul GeoServer. Pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu sejatinya GeoServer itu seperti apa dan juga perannya itu apa sih sebenarnya. GeoServer itu merupakan sebuah platform open source yang menampilkan data-data geospasial secara bebas dan terbuka dan juga terhubung dengan beberapa perangkat-perangkat lainnya seperti QGIS, Live.js, ataupun hal-hal lainnya penunjang dari proses analisis spasial yang digunakan. Nah, adanya, open source berupa GeoServer ini sangat membantu dalam pembuatan ataupun, pengolahan analisis geospasial dan juga penyimpanannya yang sifatnya berupa server ya teman-teman, sehingga nanti bisa diakses dengan lebih mudah dan juga lebih fleksibel ketika digunakan dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu. Dan di sini, kita udah masuk ke tampilan utama dari GeoServer. Kita lihat ada beberapa, apa, tampilan utama ya, ada bagian welcome-nya, terus kita lihat di bagian sini service itu ada WMTS, WCS, WFS, dan UMS. Ini adalah mungkin salah satu fitur ya, fitur layanan yang disediakan oleh GeoServer ketika mereka menyediakan WMTS, WCS, WFS, dan UMS sebagai apa alur utamanya ataupun eh, hal-hal yang dapat diintegrasikan ke dalam GeoServer ini. Sehingga nantinya antara keempat fitur ini dapat berjalan dan juga apa memberikan fitur-fitur yang sesuai serta dapat membantu dalam hal kajian analisis geospasial teman-teman. Dan pada apa pembahasan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengambilkan data geospasial berupa poligon dan juga online ya gitu dalam bentuk apa namanya di GeoServer teman-teman. Sehingga pertama-tama tahap awalnya ini mungkin ketika di sini kita tidak bisa membuka ada tahapan yaitu proses simbolisasi dan penambahan data pada QGIS ataupun mungkin ya di QGIS ya sehingga kita bisa mengubah format datanya dari yang awalnya save file atau untuk kemudian diubah menjadi SLD. Ketika memang sudah diubah menjadi SLD dan juga telah disesuaikan beberapa simbologinya pada QGIS, maka data tersebut dapat dimasukkan ke dalam GeoServer ini teman-teman. Sehingga nanti bisa dimasukkan dalam bentuk new layer sini, kemudian nanti akan muncul pada layer preview di bagian sini teman-teman. Jadi juga bisa kita lihat di sini ada berbagai data-data yang memang telah digunakan juga. Ini mungkin template ya. Kemudian ada admin Sleman. Ini admin Sleman yaitu batas-batas administrasi Kabupaten Sleman. Bisa kita lihat ketika di open layers kita bisa melihat hasil dari Kabupaten Sleman yang terdapat pada datanya dan juga ketika kita pencet maka akan muncul apa tabel atribut dari fitur-fitur yang memang diberikan pada data administrasi Sleman ini teman-teman. Dan selain ada admin Sleman, di sini juga kita melihat ada data data bahan utamanya yang digunakan dalam proses praktikum kali ini, yaitu data kecamatan sebenarnya ini ya. Ketika kita melihat tidak hanya kecamatan melainkan desa sehingga nanti pecahan-pecahan wilayahnya yang terdapat pada poligon itu dapat lebih luas dan secara lebih apa namanya lebih menyeluruh lah seperti itu sehingga eh, penerapan dari GeoServer ini juga ditetapkan dan juga mungkin pada kesempatan kali ini hanya untuk melakukan visualisasi pada dua hal yaitu data bahan Sleman yang berisikan dengan poligon yakni biasa jadi perannya sebagai batas-batas wilayah administrasi dan juga batas-batas eh, apa luasan tertentu yang dimiliki oleh suatu wilayah. Ketika kita bicara soal polyline, maka kita biasanya dapat menggunakan data seperti Jalan Sleman ya. Jalan Sleman ini kita bisa lihat di bagian mungkin langsung tertutup ya. Bagian sini kita kalau open layar kita bisa lihat di bagian Jalan Sleman yang cukup semrawut dari atas ya. Namun ketika kita zoom out, zoom in kita bisa melihat pola-pola garis jalan yang memang terbentuk dari Kabupaten Sleman yang ada pada data yang terdapat pada GeoServer ini, teman-teman. Kemudian ketika kita lihat di bagian titiknya, mungkin juga ketika titik
fokusnya titik itu lebih ke menandakan tempat-tempat tertentu, sehingga ketika buka, ini adalah sebaran dari rumah sakit yang ada di Kabupaten Sleman. Ketika kita mencet, maka ada rumah sakit khusus dan juga apa beberapa ya ini nanti tentunya untuk tabat-tibatnya sendiri disesuaikan dengan data yang dimasukkan ya teman-teman. Sehingga nanti peran ini adalah dasar utama dalam pengembangan-pengembangan aplikasi berbasis website dalam konteks analisis geospasial. Sehingga nanti perannya geoserver ini semoga dan juga mudah-mudahan dapat menjadi jalur yang mempermudah proses analisis, proses publikasi dan juga proses penyimpanan data yang aman dan juga secara fleksibel dapat digunakan dalam konteks-konteks tertentu. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Lagi-lagi GeoServer ini mungkin salah satu langkah yang tepat untuk pengembangan geospasial berbasis website seperti itu, teman. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.